Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Allahumma ja'alna ya Rabb mimman ittaba'a hudar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa wala. Ya Allah, jadikan kami semua yang berkumpul di masjid ini orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna fi hadha as-sahar ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an was sadaqah wa ghairi dhalika minal a'malis salihah waj'alna minal maqbulinan najihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan pertolongan-Mu pada kami semua yang berkumpul di sini, agar senantiasa kami istiqamah menyempurnakan ibadah saum puasa kami, menyempurnakan qiyam Ramadan kami, menyempurnakan tilawatul Quran, menyempurnakan sedekah dan amal-amal soleh yang lainnya. Ya Allah, dengan rahmat-Mu jadikan kami orang-orang yang diterima amal solehnya dan jadikan kami orang-orang yang beruntung. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, putra maupun putri, adik-adikku sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya. Sebelum kita sama-sama melaksanakan sholat tarawih berjamaah, sedikit sebagai renungan, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, juga mudah-mudahan bisa menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak di hari kiamat. Ada satu hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadkhulu aqwamun al-jannah afidatuhum mislu afidatit tayr." Ini masyhur ini hadisnya. Kata Rasulullah, yadkhulu masuk al-jannata ke surga aqwamun itu jamak kaum, orang-orang, sekelompok orang. Afidatuhum, afidah itu jamak, yang mufradnya fuad, artinya hati, Pak. Afidatuhum, hati mereka, mislu afidatit tayr, seperti hati burung. Jadi ciri ahli surga itu dalam hadis Sahih Muslim ini diantaranya adalah memiliki hati seperti hati burung. Nah, bagi kita perindu surga tentunya kan bertanya-tanya, seperti apakah sih hati burung? Agar kita kemudian bisa berusaha menjadikan hati kita ini sebagai hati burung dan layak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Al-Minhaj ini karyanya Al-Imam An-Nawawi, terkenal dengan Syarah Sahih Muslim. Jadi kalau Syarah Sahih Bukhari itu yang masyhur Fathul Bari, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau syarah terbaik Sahih Muslim itu Al-Minhaj namanya, Pak, karyanya Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab Al-Minhaj beliau
mendefinisikan dua hal tentang fuadut thair, hati burung ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa makna dari fuadut thair atau hati burung ini adalah al-khasyah, rasa takut, Pak. Jadi burung itu takut akan bahayanya besar, sehingga ketika bahaya mengancam dia sudah pergi. Nah, maknanya apa? Jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah. Kita ini kalau kita rindu surga, takut neraka, punyalah jiwa takut dosa. Punyalah jiwa takut neraka. Punyalah jiwa takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini atau khasyah ini yang membuat kita mengenal mana halal, mana haram, mana yang wajib mesti kita laksanakan, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram mesti kita tinggalkan. Tapi orang-orang yang tidak memiliki rasa takut akan siksa api neraka, nggak punya jiwa khasyah, yaitu terjang aja, Pak. Mau halal haram dilakukan, mau wajib kalau lagi males ya ditinggalkan. Kenapa? Nggak khawatir kalau kehidupan setelah wafatnya bermasalah. Seperti itu. Nah, orang-orang yang kemudian tidak punya rasa takut akan kehidupannya setelah wafat, dia tidak akan pernah mau belajar untuk kemudian mencari bekal buat kehidupannya setelah wafat. Tidak pernah nyari ilmu karena ambisinya hanya kebahagiaan dunia. Kurang lebih seperti itulah. Jadi yang membuat kita melaksanakan kewajiban, yang membuat kita belajar tentang ajaran-ajaran Islam, mana yang benar, mana yang salah, itu adalah rasa takut kalau kita nanti di hari kiamat masuk neraka. Seperti itu. Kita kumpul-kumpul di sini nih, Pak. Kalau tidak ada rasa takut neraka, maka hati kita bisa bermasalah. Ada tujuan-tujuan lain yang merusak amal soleh berjamaah kita. Seperti itu. Maka fisiknya boleh soleh, tapi hatinya bisa salah kalau kita tidak memiliki jiwa khasyah, tidak memiliki rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan orang-orang yang memiliki rasa takut ini Allah ceritakan dalam surah Qaf. Surah Qaf, surah ke-50 ayat 33 ayat 34, Bapak Ibu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud." Allah Subhanahu wa taala berfirman, man siapa khosya yang punya rasa khosyah, rasa takut bil ghaib terhadap Allah Subhanahu wa taala, wan khosyar rahmana, terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, punya rasa takut akan siksa Allah walaupun Allah Maha Pengasih. Bil ghaib dalam kondisi ghaib, tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kemudian memiliki rasa khasyah ini, wajaa biqalbin munib, dia akan datang di hari kiamat dengan hati yang bersih, hati yang penuh taubat, hati yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena dia takut di dunianya masuk neraka. Orang-orang semacam ini Allah muliakan jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah dengan kalimat udkhuluha bisalam. Kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki jiwa khasyah, masuklah kalian ke dalam surga dengan tanpa rintangan, bisalam. Jadi yang merintangi kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu ya tidak adanya rasa khasyah itu sendiri.
Maka model ibadahnya Bapak Ibu, dia akan kelihatan khusyuk di halayak ramai, akan bermasalah ketika sendirian. Dia akan kelihatan khusyuk di halayak ramai, tetapi yang tidak kelihatan orang di dalam hatinya bermasalah. Sendirian, rusak di pengerjaan ibadahnya, bahkan naudzubillah bisa sampai bermaksiat. Ketika berjamaah, rusak niatnya yang tidak kelihatan orang. Nah, tetapi orang-orang yang memiliki jiwa khasyah, dia akan menata hatinya ketika ibadah berjamaah, khawatir amal soleh ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sendirian, dia tata agar berkualitas amal solehnya, karena dia punya harapan besar, yaitu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa rintangan. Dia khawatir karena Allah Maha mengetahui, lalu kemudian membuka aib di hari kiamat, sehingga walaupun kelihatan soleh, tidak layak masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhawatiran itu yang membuat dia membenahi diri. Maka kemudian beruntunglah orang-orang yang memiliki jiwa khasyah, karena khasyah ini akar daripada kita melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian yang kedua, sedikit lagi Imam Nawawi mengatakan bahwa makna lain daripada makna hati burung itu adalah tawakal. Ada hadis hasan riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Umar ibnul Khattab, khalifah kedua radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasa wa taruhu bitona." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai umatku, kalau kalian punya jiwa tawakal, maka Allah pasti beri rizki pada kalian sebagaimana burung." Apa karakter burung itu? Burung itu tidak pernah punya jiwa takut miskin, Pak. Rasul cerita, taghdu himasa wa taruhu bitona. Pagi itu lapar, ya nyari makan, keluar dia. Nanti kalau sudah kenyang, pulang. Kalau burung ini ditanya, burung, kamu nggak nyimpan buat besok? Ya maka burung jawab, saya sampai besok juga belum tentu hidup, kenapa harus nyimpan? Itu tingkat tawakalnya burung. Bukan berarti kita nggak boleh nyimpan harta, bukan, Pak. Tetapi rizki kita ini sudah dijamin sama Allah. Maka kerjalah, simpanlah hartanya, tapi jangan sampai muncul rasa takut miskin. Karena orang yang punya jiwa takut miskin akan nggak pernah kenal halal haram, yang penting dapat harta. Orang yang punya jiwa takut miskin, Pak, saudaranya sendiri bisa dihajar itu demi dapat harta. Orang yang punya jiwa takut miskin, gara-gara nyari harta, bisa lupa kewajiban dia sebagai hamba Allah. Ramadan yang dikejar bagaimana bisa mudik, taraweh nggak pernah kelihatan, tilawah juga nggak pernah, sholat berjamaah nggak pernah kelihatan, bahkan sampai nggak sholat fardu, kerja terus. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Selalu ngerasa kurang. Maka jiwa kurang ini yang membuat dia tidak kenal halal haram. Jiwa kurang ini yang membuat dia kemudian lupa akan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja dia lupakan. Di surah Al-Munafikun itu Allah cerita, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Khasirun itu artinya masuk neraka, orang-orang merugi. Siapa yang karena urusan harta lupa akan dirinya sebagai hamba Allah, untuk zikrullah, untuk ingat akan aturan Allah, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kewajibannya, ingat bagaimana nanti suatu saat dia akan wafat, dilupakan semuanya, ambisinya cuma dunia.
Orang yang model kayak gini kata Allah, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Itu ciri ahli neraka. Maka orang yang yakin bahwa Allah kasih rizki ke dia bisa akan proporsional membagi mana nyari dunia untuk bekal akhirat dan mana dia harus mencurahkan tenaganya untuk mencari bekal setelah wafat. Jiwa khosyahnya yang akan kemudian menyebabkan dia menata hatinya agar tidak salah niat. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki hati burung, yang punya jiwa khosyah, takut akan dosa dan tidak khawatir miskin, sehingga kemudian dia bisa membagi waktu mana untuk nyari bekal dunia dan mana untuk nyari bekal akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang memiliki fuadut thair, hati burung, sehingga layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.